episode 19 mencari keadilan, stop kriminalisasi advokat. Kepada kejaksaan, berapa kali saya menulis surat kepada kejaksaan dan tidak pernah ada tanggapan. Saya mempersoalkan tentang SOP dakwaan. Ini kasus dakwaan bisa bertambah pasal tanpa melalui proses P19, sehingga terdakwa tidak pernah diperiksa sesuai dengan dakwaan itu. Ini sangat merugikan, apalagi ceritanya jauh dari peristiwa hukum. Namun sayang surat saya tidak pernah dibalas. Menko Polhukam mengundang rapat koordinasi yang pertama juga tidak ada yang datang di kejaksaan. Baru yang kedua datang staf dari Jampidum, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam meneruskan tentang rekomendasinya. Kepada Komisi Kejaksaan saya penulis surat juga, dijawab bahwa Komisi Kejaksaan tidak dapat intervensi terhadap kasus yang berjalan. Bukan intervensi, biarkan kasus ada di pengadilan. Tetapi ada jaksa yang menambah pasal tidak melalui SOP. Itu yang perlu diperiksa. Kalau itu terjadi, akibatnya berdampak lebih lanjut, yaitu berkaitan dengan saya saat ini. Kepada KY juga, saya juga pernah melamar sebagai anggota komisioner KY, dan saya sudah masuk ke seleksi debat. Saya mengusulkan adanya pengawasan bersama antara KY dan MA untuk berbagi tugas sehingga pengawasan efisien, bukan terjadi perebutan. Ya, tapi saya kalah. Saya tidak masuk ke seleksi berikutnya. Saya percaya yang terpilih adalah yang terbaik. Mari kita jalankan pengawasan peradilan yang baik, rekrutmen yang baik. Bukan kemudian dunia peradilan kita semakin terpuruk. Penegakan hukum saat ini sungguh memprihatinkan. Banyak kasus-kasus yang aneh putusannya. Kepada teman-teman aktivis reformasi, saya hanya advokat kecil di kota kecil. Tapi walau demikian saya juga bergerak pada saat reformasi, membantu gugatan-gugatan melawan penguasa. Dan saya masuk juga di dalam blacklist penguasa. Pada waktu kasus PRD pun saya masuk dan dicari, walaupun saya tidak kenal dengan Mas Budiman Sujatmiko. Saya dicari, masuk blacklist. Ya, tetapi teman-teman jaringan menyelamatkan saya. Pada waktu pergerakan reformasi, saya tidak ikut demo teman-teman di Jakarta yang mungkin berhadapan dengan kekerasan. Saya ada di kota kecil dengan keterbatasan untuk menjembatani toleransi. Lalu kepada teman-teman jaringan saya terima kasih, kepada netizen saya terima kasih atas perhatiannya. Saya hanya mengandalkan pada sebuah harapan baru, bahwa saat ini sudah terjadi pergeseran. Bukan politik menjadi panglima di negara kita, tetapi kekuasaan menjadi panglima di negara kita. Kekuasaan mengaruhi politik, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak mungkin berharap pada dunia peradilan seluruhnya, pada proses penegakan hukum. Kalau dulu di 98 kita lakukan demo-demo sebagai penegak, boleh dikatakan sebagai peradilan jalanan. Saat ini media sosial mempunyai kekuatan untuk mengontrol negara kita untuk kembali menjadi negara hukum dan negara reformasi. Media sosial mempunyai tekanan yang berat, sehingga semua terjadi kontrol kembali ke arah yang benar. Terima kasih kepada semua jaringan dan netizen yang selama ini membantu saya, teman-teman yang selama ini membantu saya, baik itu di mana saja. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akan tetap berjuang, saya akan tetap melaporkan, saya tetap akan bersuara tentang keadilan, dan saya akan melaporkan juga tentang perkembangan keselamatan saya. Saya sadar
dengan mengatakan ini mungkin tekanan akan makin berat, keselamatan akan lebih berbahaya, namun saya akan mencatat itu sebagai perjuangan. Ketika saya mati, saya bisa membukukan itu sebagai perjuangan, bukan mencatat hal yang jelek terhadap penegakan hukum di negara kita. Terima kasih.